Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam juga. Malam juga. Baik, semua dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini walaupun malam hari, apalagi untuk teman-teman yang di timur begitu ya, tapi kita semua bersama-sama ikhtiar dalam rangka belajar tentang smart agriculture. Baik, untuk menyingkat waktu, saya ingin share dulu membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita. Nama Muhammad Syah Khauri Sabirin. Beliau adalah research engineer. Kontaknya di khawari.id gmail.com. Kemudian education, PhD in Information and Communication Engineering, Department of Information and Communication Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah ke Daejeon ya. Itu begitu terkenal. Dulu mantan presiden kita pernah ke sana. Ditempuh 2005-2012. Beliau mengerjakan disertasinya tentang development of automatic object detection and tracking in compressed video ya. Ini di layar saya terlihat ada yang nyoret-nyoret ya. Mohon untuk tidak mengganggu. Kemudian Master of Engineering, Department of Informatic Engineering, Bandung Institute of Technology Bandung, Indonesia, 2002-2004. Tesisnya adalah Development of Web-based Management Information System Platform of Account Payable System for Telecommunication Company. Kemudian Bachelor of Science, Department of Physics, Bandung Institute of Technology, Bandung, Indonesia ya, 96-2001. Undergraduate Project Implementation of Data Mining System to Analysis Data from Physics Experiment. Nah, beliau saat ini bekerja ya sebagai Artificial Intelligence Researchers di Skymatics Incorporation, Chugoku, Tokyo, Japan. Jadi bersyukur sekali ini kita semua dan teman-teman, Bapak, Ibu, ya, kita berkesempatan nanti akan mengikuti webinar dengan Kang Khauri Sabirin ini. Beliau saat ini posisinya sedang di Tokyo ya, bukan di Indonesia, bukan sedang di Bandung, tapi sedang di Tokyo. Nanti kita juga pengen dapat kabar-kabar bagaimana kabar Jepang pada hari ini gitu ya. Nah, dari tahun 2019 hingga sekarang ya full time dan permanen. Mungkin beliau nggak akan pulang ke Indonesia kali ya. Nanti kita bincang-bincang sebentar sebelum mulai. Kemudian Research Engineering Ultra Realistic Communication Group ya. KDDA Research Incorporation. Ini sekali lagi mohon maaf yang mencoret-coret layar. Tolong jangan saling mengganggu. Kemudian Postdoctoral Research, Information and Electronic Research Institute ya, Korea Advanced Institute of Science and Technology di Daejeon juga ya, 2012 hingga 2013. Nah, ini CV-nya panjang sekali ya. Yang jelas beliau juga, nah ini skill-nya ya. Jadi buat kita semua, baik dosen, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, maupun para
employee dari berbagai perusahaan, ya. Beliau memiliki kemampuan di komputer proficiency C, C++, PHP, Visual Basic, HTML, Java, Script, Python, ya, OpenCV, ya, MySQL, MSQL, MATLAB, Windows, Linux, Office Suite, language proficiency-nya beliau bisa dalam 4 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Korea. Jadi nanti saat tanya jawab, boleh saja ya, kalau yang bisa bahasa Jepang, nanyanya dengan bahasa Jepang, yang bisa dengan bahasa Korea, nanyanya dengan bahasa Korea. Ini research publication beliau, ya, international journal, ini banyak sekali ya. Kemudian international conference, ya. Kemudian beliau juga book chapter, ini terus internasional standar ya. Dan yang luar biasanya patennya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, sampai berapa ini ya? 16. Dan yang paling menarik yang terakhir ya. Beliau hobi interestnya adalah traveling, cooking juga gitu ya. Jadi walaupun PhD tapi senang memasak. Baik, sebelum saya menyerahkan, ingin menyapa dulu. Assalamualaikum, apa kabar Kang Huari? Halo, Kang Huari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Kang? Sehat, Kang? Alhamdulillah. Berapa Kabar Pak derajat? Sol? Lama tak jumpa. Baik. Berapa derajat nih di Jepang ini? Berapa ini? 12-11 lah. 12-11 ya. Waduh, kita Maaf, kalau saya pakai kuplok soalnya dingin. nyantai aja lah. 12-11 ya. Luar biasa. Teman-teman semua, Kang Huari ini teman sekelas saya waktu S2 ya di ITB. Jadi satu kehormatan banget. Hatur nuhun. Pak Sol lebih ini ya, lebih bersinar karirnya ini Pak. Wah. Jadi ketua di mana-mana. Soal keilmuan Kang Huari ya jagonya. Baik, mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi ya. Ini kapasitas Zoom juga sudah penuh 100. Kemudian di YouTube mungkin juga lebih dari 100. Untuk banyak waktu saya persilakan Kang Huari, dan buat teman-teman nanti yang mau pakai VB akan atau sudah diunggah ya di chat ya, nanti bisa di-download dan bisa dipakai. Baik, untuk menyingkat waktu, mangga Kang Huari untuk menyampaikan materinya. Baik, saya share screen dulu. Bisa dilihat ini? Oke, bisa dilihat ya Pak ya? Pak Solkin? Sudah bisa. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun berada. Ini tadi saya dengar dari Pak Solikin ya. Beliau adalah seperti yang dibilang tadi, teman sekelas waktu kami S2 di ITB. Kebetulan malah sekelompok ya Pak ya. Kelompok kalau bikin tugas. Satu kelompok in the gang. Sama Pak Uro. Sama Pak Uro. Ya, seperti yang dikatakan Pak Sol tadi, saya saat ini berdomisili di Jepang. Kebetulan dari tahun 2013 dan sampai sekarang mengerjakan beberapa topik penelitian. Mungkin saya akan langsung aja ya. Jadi sebenarnya tadinya saya diminta mengisi sama Pak Solikin, katanya ngobrol-ngobrol aja soal image processing dan apa kemarin ya, pokoknya ngobrol-ngobrol. Ternyata harus ini, ternyata lebih ini ya, lebih formal, harus bikin PPT, harus bikin segala macam. Baik, jadi ini PPT-nya mohon maaf kalau misalnya nanti kurang ini ya Pak. Ini ada permintaan yang ini Kang. Jadi peserta ternyata lebih dari 200 ini. Padahal tadinya saya pikir cuma 30 orang gitu. Mudah-mudahan tidak ini ya, tidak menyesatkan ini. Percaya. Kan judulnya itu Smart Agriculture ya. Tapi kalau dibilang Smart Agriculture kan mungkin terlalu luas ya. Jadi saya mungkin akan batasi dengan kemampuan yang
sekarang saya kerjakan. Jadi di sini judulnya Smart Agriculture. Nah, dalam kurung di bawahnya saya tulis with digital image processing. Jadi kebetulan di pekerjaan sekarang ini saya mengerjakan beberapa proyek terkait dengan ini ya, smart agriculture. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat atau membangun suatu sistem yang memudahkan users dalam mengerjakan hal-hal di bidang agriculture ya, pertanian, persawahan ya, petani dan sebagainya. Nah, tapi tentu saja di situ banyak ini ya, banyak apa namanya, bidang-bidangnya, topik-topiknya. Untuk saya sendiri, saya memfokuskan diri di penggunaan atau pengolahan citra digital untuk smart agriculture ini. Jadi mungkin nanti akan saya batasi pembahasan smart agriculture-nya with digital image processing. Tentu saja nanti mungkin ada sedikit ini ya, background sekilas mengenai image processing itu apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Mungkin saya akan mulai aja Pak Yusrudin ya. Enggak, Dan. Ya, siap. Oke, ini tadi sudah Pak Solikin sudah menyampaikan. Ini saya akan sedikit review sedikit apa yang saya kerjakan. Jadi dari 2019 sampai sekarang, Pak Solikin sudah katakan, saya sebagai research engineer di Skymatics di Tokyo. Ya kantornya di Tokyo, tapi rumah saya di Saitama, Pak. Jadi biasanya sebelum corona ya, saya hilir mudik ke kota gitu. Tapi setelah sekitar setahun ini saya kerja di rumah. Jadi jarang ke kantor, bukan jarang ya, hampir nggak pernah ke kantor. Jadi semua dikerjakan di rumah, work from home. Jadi di sini saya bekerja terutama untuk melakukan deteksi objek pada citra digital untuk aplikasi agriculture ya. Nanti akan saya ulas lagi. Ini sedikit aja dulu. Kemudian dari 2013 sampai 2018 saya bekerja di KDDI Research di Fujimino di Saitama. Itu deteksi objek juga, cuma lebih ke untuk surveillance atau kamera pengawas. Nah, jadi mungkin ada agak sedikit perbedaan ya. Kalau untuk kamera pengawas mungkin objek yang dideteksi itu orang ya, karena kita ingin tahu pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain, kemudian apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi dia bergerak-gerak gitu kan. Nah, kalau mungkin di aplikasi agriculture mungkin untuk sampai saat ini saya belum melakukan research mengenai objek yang bergerak gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada batang pisang yang bergerak sendiri, nah itu mungkin bisa dilakukan juga. Tapi sebelumnya saya juga bekerja di pengembangan video coding ya, standarisasi untuk video coding. Mungkin tidak akan saya bahas lebih mendalam. Nah ini sebenarnya lanjutan dari riset saya pada saat PhD. Jadi saya PhD memang agak cukup lama ya, dari 2015 sampai 2012, ya 7 tahun gitu. Ya banyak yang harus dilakukan, jadi ya cukup lama juga. Di selama itu saya melakukan pengembangan untuk video coding, beberapa standarisasi. Tadi sudah disinggung juga sama Pak Solikin, ada beberapa standarisasi di ISO, Badan Standarisasi Internasional, yang saya terlibat dalam pembuatan atau perancangan standarisasinya. Nah, karena mungkin di luar topik malam ini, jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut. Dan juga selama masa riset di KAIS, di John, saya juga bekerja untuk deteksi objek untuk surveillance. Nah, jadi ini kalau dilihat sebenarnya ilmu saya dalam pengolahan citra digital mungkin ini ya masih cetek lah. Baru dari 2019 ini aja saya bekerja di pengolahan citra digital untuk aplikasi ini ya, digital image. Sebelumnya saya lebih ke perancangan sistem untuk multimedia dan video coding. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang kurang jelas ya mohon maaf, memang saya masih belajar ya, saya masih belajar. Pertama untuk pengolahan citra digital ini. Baik, saya akan lanjut aja. Jadi topik malam ini, bentar saya minum dulu Pak.
Topik malam ini ada 3 ya secara global. Yang pertama saya akan sedikit memberikan pengantar mengenai pengolahan citra digital. Ya mungkin di antara Bapak dan Ibu peserta di sini ada yang lebih ini ya, yang lebih advance ya dari saya, tapi saya akan coba bahas sedikit untuk supaya nyambung mulai dari dasar sampai implementasinya. Nah, dari sana saya akan juga menyampaikan sedikit ulasan pengantar mengenai pendeteksian objek ya, detection. Dan terakhir saya akan sampaikan beberapa aplikasi dalam dunia pertanian ya, dunia agriculture. Jadi beberapa topik yang sedang dan pernah saya kerjakan selama ini. Oke, saya akan masuk. Kalau ada pertanyaan gimana nih Pak? Langsung jawab atau ditunggu di akhir nih? Mungkin bagusnya penjelasan dulu aja ya, baru di akhir tanya jawab. Dihabisin dulu ya. Dihabisin dulu ya, sehingga Siap. pemahamannya lengkap. Siap. Oke. Baik, pertama ini pengantar pengolahan citra digital ya. Jadi kalau kita lihat citra digital itu apa, mungkin Bapak Ibu semua sudah ini ya sering memanfaatkan atau sering bertemu sehari-hari ya. Terutama kalau misalnya kita punya smartphone atau kamera digital, nah itu kan kita bisa mengambil gambar digital dengan sangat mudah ya. Nah, kemudian gambar itu disimpan sama perangkat kita dan disimpan dalam bentuk citra digital ya. Jadi citra digital itu kalau saya bilang secara simple ya, itu adalah gambar yang disusun secara digital ya, dalam bentuk pixels, di mana setiap pixels dapat mengandung informasi yang berbeda. Nah, sedikit saya ulas di sini di gambar sebelah kanan ini jelas ini citra digital ya, yang dimanipulasi gitu ya. Jadi di sini ada 2 orang yang sama, ini kebetulan ini saya gitu ya. Gambarnya diambil 2 kali dan kemudian digabungkan ya. Nah, karena bentuknya berupa sinyal digital, jadi sangat mudah sekali dilakukan ya. Kalau Bapak Ibu punya program kayak Microsoft Paint atau mungkin yang lebih advance to Photoshop, ya kita tinggal mudah ambil gambar 2 kali, kemudian tempel sehingga kita bisa dapatkan citra digital seperti ini. Nah ini kenapa kita bisa melakukan hal ini, karena kita bisa bekerja pada setiap struktur dari data ini ya. Kita bilang data ini ya. Jadi di citra digital ini dia terbagi dalam bentuk pixel ya. Kalau kita perbesar ukuran citra ini, maka kita akan bisa dapatkan contohnya bagian yang saya tunjukkan dalam kursor ini ya. Ini kalau kita lihat ada semacam bentuk kotak-kotak gitu ya. Setiap satu kotak inilah yang disebut dengan pixel ya, picture elements. Nah, setiap picture elements ini dapat mengandung informasi yang berbeda. Kalau dalam contohnya untuk citra digital, jadi setiap pixel ini mengandung informasi ini ya, warna ini ya. Misalnya di sini mungkin lebih banyak warna putih, di sini lebih banyak pixel berwarna merah, dan seterusnya. Nah, setiap pixel ini bisa kita manipulasi ya, kita ubah warnanya, kita pindahkan lokasinya, kita hapus, kita tambah, dan sebagainya. Ini contohnya ya di sini ya. Yang sebelah kanan ini saya ambil dari ini ya, daerah yang ada di sekitar tangan ini, batas antara dinding dan baju warna merah ini. Nah ini setiap pixel ini mengandung nilai informasi dari warna dinding dan warna baju ini ya. Nah di sini kita lihat ada batas yang bisa kita lihat. Nah setiap pixel ini kita bisa ubah warnanya menjadi hitam putih atau corak yang lainnya. Nah ini salah satu contoh yang sangat simpel bagaimana kita bisa melakukan bermacam aktivitas atau bermacam proses untuk satu citra digital. Jadi kalau misalnya
Bapak Ibu mungkin atau kalau sekarang ya, dulu itu ada Bapak Roy Suryo ya yang ahli multimedia, dia mengulas gambar-gambar pornografi gitu ya. Nah, mungkin intinya ya beliau mengerjakan seperti itu, memeriksa setiap pixelsnya, kemudian dilihat gimana sih apakah gambar ini palsu atau asli gitu ya. Kayak misalnya ini kan terlihat asli ya sekilas, tapi kalau misalnya diulas lebih lanjut, lebih dalam, ini jelas bisa kelihatan kalau gambar ini ya manipulasi gitu. Nah, itu bisa diperiksa dengan melihat secara teliti setiap bagian atau pixels yang ada di citra digital tersebut. Oke, saya tidak akan panjang lebar di sini, tapi mungkin bisa dilihat di internet ya. Nah, jadi pengolahan citra digital itu sendiri dia banyak ini ya, banyak bidangnya, banyak topiknya. Tapi pada intinya dia adalah mengelola dan memproses setiap informasi yang tersimpan dalam pixel tadi ya. Yang mulai dari mengambil data, enhance ya, meningkatkan kualitas, merestore itu apa, memperbaiki, mengubah atau memproses warna dan seterusnya ya, sampai ke pokoknya banyak banget ya. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang tertarik dengan pengolahan digital, mungkin bisa membaca banyak referensi yang ada di internet ya. Ya kan saya lewat aja. Jadi pada intinya ketika kita melakukan pengolahan digital, kita sebenarnya lakukan banyak sekali kemungkinan pengolahan ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, di sini saya juga akan sedikit singgung bagaimana kita mendapatkan citra digital. Jadi pada intinya cara kerja perangkat yang menangkap citra digital seperti kamera atau smartphone gitu ya. Dia punya kamera. Kamera itu dia memiliki lensa ya dan filter, kemudian sensor untuk menangkap cahaya. Ini persis dengan apa yang terjadi pada mata manusia ya. Jadi kita bisa melihat suatu benda itu karena ada cahaya yang mantul pada benda tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa objek, kita punya pulpen gitu ya. Kita punya pulpen, di depan saya ada pulpen. Saya bisa melihat pulpen ini karena ada cahaya yang datang kepada pulpen ini dan memantul ke mata saya. Nah, di dalam mata saya ini ada berbagai sensor, ya, terutama sensor biologis yang menangkap panjang gelombang cahaya yang memantul ke benda tersebut. Maka saya bisa melihat benda ini. Nah, prinsip yang sama juga terjadi pada saat device atau perangkat ini menangkap objek ya. Ada cahaya yang datang, cahaya itu memantul ke objek tersebut, dan sensor yang ada di dalam kamera tersebut akan menangkap cahaya yang datang. Nah, setiap cahaya yang datang, karena sensor ini berformat digital, maka setiap data yang gelombang cahaya yang datang diubah dari bentuk analog ya, partikel cahaya, gelombang cahaya, menjadi sinyal digital ya, sinyal digital. Contohnya ketika cahaya memantul ke objek ini, atau objek apa ini, kemudian ditangkap oleh sensor, maka si sensor akan menangkap data yang kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, ini lebar dan tingginya ini akan sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh sensor, dan setiap kotak ini melambangkan fitur elemennya tadi ya, pixels. Satu kotak ini adalah satu pixels, dan setiap pixels ini akan menangkap intensitas cahaya yang datang. Ini kalau di contoh yang gambar ini ya, ini saya ambil dari buku
Fundamentals of Digital Image Processing by Jane ya. Setiap pixel ini yang warnanya gelap itu berarti intensitasnya rendah ya, dan yang warnanya terang berarti intensitasnya tinggi. Sehingga bisa dilihat gambar seperti ini. Nah, bagaimana dengan ini ya? Bagaimana dengan citra berwarna? Nah, kalau yang tadi ini hitam putih ya kelihatannya. Ya, pada prinsipnya sama. Kita bisa memodelkan citra digital itu ke dalam fungsi intensitas cahaya dalam 2 dimensi ya. Fungsi X dan fungsi dalam sumbu X dan sumbu Y. Di mana setiap pixel ini mengandung informasi intensitas cahaya yang dikonversi ke dalam nilai 8 bits ya. 8 bits itu berarti ada 0 sampai kemungkinan nilainya kalau dikuantisasi dari 0 sampai 255. 0 yang paling rendah ya, yang paling gelap, dan 255 yang paling terang. Contohnya kalau kita punya warna hijau ya di sini, daerah ini, misalnya saya perbesar. Di pixel yang ini, dia punya komponen warna merah, warna hijau, dan warna biru ya. Masing-masing bernilai antara 0 dan 255. Jadi kalau misalnya di sini contohnya warna hijaunya yang paling tinggi, maka dia akan kelihatan hijau di mata kita ya. Dan kalau misalnya merahnya yang paling tinggi, dia akan terlihat warna merah di mata kita. Ini total semuanya, totalnya adalah 3 kali 8 bits ya, 24 bits. Ya mungkin ini agak teknik ya, tapi mungkin mudah-mudahan bisa di pengantar aja, nggak usah dipahami dengan jelas ya. Tapi pada intinya, setiap pixels pada citra berwarna itu terdiri dari 3 komponennya. Umumnya terdiri dari 3 komponen. Warna merah, warna hijau, dan warna biru. Nah, kenapa demikian? Ini sebenarnya juga meniru cara kerja mata manusia ya. Kalau dilihat mata kita ini, di dalamnya itu ada yang namanya sel kerucut ya, cone cells. Ada 3 cone cells pada mata kita masing-masing menangkap panjang gelombang untuk merah, hijau, dan biru, warna utama ya. Nah, ketika suatu cahaya memantul pada mata kita, si cone cells ini akan secara biologis kali ya, dia bisa mengirim sinyal ke otak bahwa cahaya yang datang itu intensitas merahnya berapa, intensitas hijaunya berapa, intensitas birunya berapa, sehingga kita bisa melihat pemandangan atau gambar yang jelas sesuai dengan cahaya yang datang. Nah, untuk misalnya ada saudara-saudara kita yang mungkin mengalami permasalahan dalam cone cells-nya ya, atau bisa disebut buta warna, itu mungkin ada sedikit gangguan ketika sel-sel tersebut menangkap gelombang cahaya ini. Nah, untuk kita yang alhamdulillah bisa melihat dengan normal, pada prinsipnya pixels pada citra digital itu menggunakan prinsip yang sama ya, Nah, ini mungkin bisa lebih jelas lagi ya. Misalnya kita punya citra seperti ini. Karena dia merupakan citra berwarna, kita bisa memilah atau memisahkan setiap komponen merah, hijau, dan birunya ya. Dan setiap komponen merah, hijau, dan biru ini masing-masing punya intensitas yang berbeda. Jadi kalau lihat di sini, bunga yang merah ini terlihat intensitas untuk warna merahnya paling terang ya, paling terang. Sedangkan untuk daun di sini kita lihat green ya. Ini cenderung lebih terang untuk komponen yang hijau dan seterusnya.
Dan tentu saja ini kita bisa gabungkan antara merah dan hijau, merah dan hijau ya, atau merah dan biru atau hijau dan biru untuk menangkap jenis-jenis warna yang berbeda gitu. Kalau misalnya untuk kuning kan itu kan antara warna merah dan warna hijau itu kurang lebih ini ya sama gitu. Maka untuk warna kuning kita bisa melihat dia punya gabungan antara merah dan hijau dengan intensitas yang sama ya, dan seterusnya. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin bisa baca lebih lanjut ya. Soal ini di internet banyak ya. Atau di buku image processing. Oke, itu sedikit sekilas banget mengenai citra digital, tapi saya harap ini bisa memberi gambaran bahwa sebenarnya yang kita lakukan pada saat melakukan pengolahan citra itu adalah memeriksa atau melihat nilai intensitas dari setiap komponen pixels ya. Dari itu aja kita bisa melakukan beragam proses ya. Nah, itu salah satunya adalah object detection ya. Saya akan sedikit juga ulas mengenai object detection. Jadi intinya object detection itu adalah ya deteksi objek ya. Mencari dan menentukan point of interest atau sesuatu yang menarik ya. Menarik atau ingin kita cari ya, point of interest di dalam citra digital. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang ingin kita cari dan bagaimana mencarinya gitu ya. Contohnya ini kita punya gambar pemandangan seperti ini. Kalau saya bilang coba saudara cari objek dalam gambar ini. Tentu saja nanti timbul pertanyaan, objek apa yang harus dicari gitu ya. Apakah misalnya ini ya, rumah ya, di sini ada rumah, kan objek. Atau misalnya tanaman di sini ya, atau misalnya kotak ini, atau pohon ini, atau gunung, atau awan, dan sebagainya. Nah, dalam melakukan object detection ini, maka kita pertama-tama kita harus jelas dulu kita mau cari apa gitu. Nah, setelah kita jelas mau cari apa, baru kita bisa melakukan atau menyusun strategi untuk mencari objek itu gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana carinya juga kan bingung ya. Nah, contohnya katakanlah untuk mencari kotak ini kita harus tahu dulu kondisi atau apa ya, bukan kondisi, apa namanya ya, atribut juga bukan, karakteristik bukan, karakteristik ya, terima kasih, karakteristik atau ya karakteristik dari benda itu ya. Kalau misalnya kita mau cari kotak ini berarti kita harus cari sesuatu daerah di citra digital ini, misalnya warnanya coklat gitu ya, atau dia punya bentuk kotak gitu ya, jelas apa sisinya dan sebagainya. Atau misalnya kita kalau ingin mencari tanaman gitu ya, tanaman bunga ini, kita bisa tentukan misalnya kita ingin cari warna kuning atau cari sesuatu yang rimbun ya, rimbun berkelompok. Terus misalnya kalau kita ingin mencari pohon, biasanya kita cari sesuatu berbentuk batang ya, batang berwarna coklat, kemudian ada dahan dan ranting yang harus kita cari dan seterusnya. Misalnya juga kalau mau cari rumah, mungkin kita harus tahu dulu atap itu seperti apa, kemudian konstruksinya seperti apa dan sebagainya. Nah, dari sana baru kita bisa akhirnya melakukan object detection ya, deteksi objek. Nah, untuk menentukan
point of interest tadi ya, objek yang kita cari ini, tentu saja itu ditentukan 99, mungkin semuanya ya, mungkin 100% ditentukan oleh pengguna atau manusia gitu ya. Baik menggunakan bantuan atau tanpa bantuan dari users. Gitu. Nah, mungkin salah satu contohnya yang kita bisa ilustrasikan di sini, waktu kita kecil ya, mungkin waktu kita belajar di sekolah, di TK atau di SD gitu, guru kita mengajari bahwa buah apel itu bentuknya seperti ini. Warnanya merah, ada daunnya mungkin ya, dan bentuknya bulat, dan mungkin kita melihat sendiri bentuk buah apel itu rasanya bagaimana dan sebagainya. Nah, informasi yang diberikan kepada kita waktu kecil dan kemudian terus kita ulang-ulang ya, ini apel itu merah, bulat, dan ada beragam jenis apel. Nah, itu kita pelajari terus ya. Jadi mungkin ada apel yang sudah dikupas, atau apel yang sudah dibelah dua, atau mungkin ada apel yang nggak hanya merah, tapi juga apel yang hijau gitu ya. Atau kemudian dari sana mungkin kita bisa tahu ada jus apel atau kemudian apel beracun gitu ya, yang harus dihindari. Nah, dari sana akhirnya kita lama-lama tahu kalau kita lihat suatu benda di jalan yang bentuknya seperti apel dan mungkin memang apel, berarti kita tahu itu adalah apel. Gitu. Nah, untuk mengetahui objek menggunakan komputer, kurang lebih prosesnya sama gitu ya. Misalnya tadi kalau kita mau cari kotak ini, nah kita kasih tahu bahwa kita ingin mencari sesuatu yang berbentuk kotak dan warnanya sesuai dengan kotak tersebut. Nah, akhirnya komputer bisa mendapatkan input informasi itu, dan kalau misalnya dikasih beberapa gambar, dia akan menggunakan informasi yang diberikan untuk menemukan objek yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini nanti ada gambar-gambar lain, kemudian ada kotak yang sama atau serupa atau mirip gitu ya, nah, dia bisa menemukan kotak yang sama. Tentu saja ini prinsipnya seperti itu ya. Pada praktiknya mungkin bisa lebih kompleks. Nah, salah satu prinsip atau salah satu kondisi yang bisa kita gunakan untuk mencari objek itu, salah satunya adalah yang paling mudah dan paling dominan adalah melakukan analisa warna ya, color analysis. Ini kenapa ya? Karena itu tadi, setiap kita melihat objek atau setiap objek yang datang pada sensor citra digital, dia adalah pada intinya menangkap gelombang cahaya yang datang kepada benda tersebut. Nah, makanya pada umumnya analisis terhadap warna ini sangat berarti atau sangat penting dalam melakukan deteksi objek. Nah, apa sih yang dicari dari warna itu? Biasanya kita yang bisa kita ambil adalah intensitas cahayanya ya, kemudian tingkat saturasinya. Ini tingkat saturasi ini berapa kental atau berapa luntur cahayanya, dan kemudian perbandingan atau rasio dari komponen warna tersebut. Jadi kalau sebelumnya saya sedikit singgung ini ya, ini di sebelah kiri ini ada cahaya yang bisa dilihat oleh mata kita ya. Mulai yang dari
sebelah kiri itu yang high frekuensi tinggi, yang panjang gelombangnya paling pendek ya, sampai dengan cahaya yang low frekuensi atau panjang gelombangnya paling panjang. Ini kalau misalnya secara simple, secara sederhana, kita kalau lihat pelangi ya. Pelangi itu sebenarnya adalah susunan dari gelombang cahaya yang bisa dilihat oleh mata kita. Mulai dari merah ya, yang gelombangnya paling panjang. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu ya. Mejiko hibiniu. Mulai dari yang merahnya panjang gelombangnya paling panjang, merah ya. Kuning, jingga itu orange ya. Kuning, hijau, ya seperti di ini ya, di gambar ini ya. Merah, jingga, kuning, hijau, mejiko, biru, nila. Nila ini apa? Nila ini biru tua ya, merah dan ungu. Nah, dengan melihat komposisi gelombang cahaya seperti ini, maka sensor bisa menangkap warna-warna ya. Kemudian warna-warna tersebut, gelombang cahaya tersebut, partikel cahaya tersebut, dimodelkan dalam beberapa model ya. Bisa dalam bentuk RGB, red, green, dan blue ya, yang sudah kita ulas sedikit tadi. Dia akan melihat berapa kuat intensitas warna merah, berapa kuat intensitas warna hijau, dan berapa kuat intensitas warna biru ya, RGB. Nah, dari sini kita bisa melihat gabungan antara 3 komponen warna yang paling kuat ini akan menampilkan warna yang sesuai. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada CMY dan CMYK, ini warna-warna yang lebih sering digunakan dalam tinta ya, tinta atau percetakan. Ini mungkin tidak akan kita bahas di sini karena kita lebih ke pemanfaatan gelombang cahaya ya. Karena ini yang 2 model ini lebih ke pemanfaatannya untuk percetakan. Jadi kalau misalnya kita punya printer di rumah, kan biasanya tintanya ada 4 ya. Tinta kuning, tinta merah, dan tinta biru, sama tinta hitam ya. Nah, ini prinsipnya dia dari situ. Dia menggabungkan, menyemprotkan intensitas yang tepat sehingga dia bisa menampilkan gambar yang sesungguhnya. Tapi kita tidak akan bahas. Yang kita akan lebih banyak singgung adalah pemanfaatan 3 model ini ya, plus RGB tadi. Yang pertama adalah YIQ ya, ini dia memisahkan komponen cahaya yang datang pada sensor ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah bagian intensitas cahaya, luminance ya, Y. Yang kedua adalah bagian dari tingkat warna dari gelombang ini. Nah, di sini gabungan antara bagian kromatik, warna, dan cahaya bisa ditentukan sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang sesungguhnya. Nah, sedikit saya singgung, sebenarnya mata kita itu konsepnya juga lebih ke YIQ ini ya. Karena kalau kita perhatikan, misalnya ada cahaya yang datang, kita bisa menentukan cahaya yang silau atau cahaya yang redup karena mata kita menangkap bagian dari luminance ini ya, bagian luminance. Nah, kemudian kalau misalnya untuk bagian warna, kita juga bisa melihat warna yang saturate itu apa? Warna yang kental gitu ya, warna yang tebal, dan warna yang pudar. Nah, itu prinsipnya adalah diimplementasikan oleh model YIQ ini. Nah, 2 model yang terakhir, ini hue
HSV ya. H-nya itu hue, S-nya saturation, dan V-nya value. Ini adalah warna yang model warna yang mengikuti dari konsep panjang gelombang cahaya ini. Yang pertama ini adalah hue. Hue ini menentukan panjang gelombang dari suatu cahaya. Jadi kalau misalnya hue-nya tinggi ya, itu berarti dia cenderung lebih merah. Dan kalau hue-nya kecil, dia cenderung lebih ungu gitu ya. Sebaliknya, saya agak lupa juga. Anyway, nah itu untuk hue. Kemudian saturation tadi kita udah bahas ya, berapa kental atau berapa pudar suatu warna. Dan view ini secara prinsip sama dengan luminance ya, berapa kuat intensitas cahaya yang datang pada warna tersebut. Dan sedangkan HLS ini sebenarnya sama dengan HSV, cuma dibalik aja ya, L-nya itu lightness-nya ya. Kalau V ini value itu lebih ke seberapa kuat cahayanya, kalau lightness ini seberapa gelap cahayanya. Ya kira-kira begitu. Kalau ada yang kurang jelas ya, tadi saya sudah singgung, mohon maaf, saya masih banyak belajar juga di bidang digital image processing, jadi silakan baca referensi yang lebih ini ya, yang lebih mumpuni untuk mengetahui secara detail konsep pemodelan RGB, HSV, SLS, dan YK ini dan sebagainya. Terus saja masih banyak lagi model-model warna yang bisa kita gunakan. Nah, itu memang tergantung dari apa yang kita kerjakan ya. Tapi di sini mungkin yang lebih banyak saya gunakan itu adalah YQ dan SSV ini ya. Kenapa nanti akan saya bahas. Nah, kemudian komponen lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan deteksi objek itu melakukan analisa pada tekstur ya, pada tekstur analisis. Ini pada intinya melakukan observasi pada bidang-bidang gambar, misalnya sisi, sudut, pola, kontur, dan sebagainya. Jadi kalau tadi lebih ke warna, ya. Kalau ini lebih ke perbedaan intensitas antara dua piksel yang bersisian. Contohnya di gambar jerapah ini kita bisa tahu ada batas antara tubuh jerapah dan background-nya, itu karena kita bisa melihat ada dua buah piksel yang bersisian memiliki intensitas yang jauh berbeda ya. Sehingga kita bisa mendapatkan sisinya atau edge-nya ya. Bisa berupa ideal step edge ya. Jadi misalnya nih ya, tubuh jerapah ini mungkin bagian leher ini antara bagian leher dan background-nya ini jelas ya perbedaannya, sehingga kita bisa melihat sudutnya dengan jelas. Tapi bisa juga dia blurry ya, atau buram. Misalnya di bagian background ini, bagian pohon-pohon ini kita tidak bisa melihat dengan jelas setiap daun-daunnya ya, karena dia punya sisi yang buram. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan deteksi objek. Contohnya yang tadi lihat kotak ya, mencari kotak itu karena kotak itu sisinya jelas, kita bisa memanfaatkan ideal step edge atau edge yang jelas antara sisi kotak dengan background-nya. Dan yang terakhir ini ya, memanfaatkan kecerdasan buatan artificial intelligence ya, melalui machine learning atau deep learning ya. Ini gambarnya saya ambil dari website ini sangat-sangat sederhana ya. Ini persis dengan apa yang tadi saya sampaikan mengenai apel. Nah, kalau ini contohnya kita kucing ya, kucing dan anjing.
kita berikan sistem ini, banyak sekali, mungkin puluhan ribu atau jutaan gambar kucing dan anjing. Dan sistem ini dia akan mempelajari setiap warna, setiap tekstur, setiap pola dari kucing dan anjing yang kita masukkan. Ya, tentu saja pada saat kita masukkan data ini, kita harus terlebih dahulu ngasih tahu ke sistem ini kalau ini tuh kucing, ini tuh anjing, dan seterusnya ya. Nanti baru kemudian berdasarkan informasi yang diberikan kepada sistem itu, ini kucing itu misalnya kupingnya tajam dan seterusnya. Kalau anjing itu mungkin bentuknya lebih besar dan seterusnya. Dia akan mempelajari warna, pola, dan informasi-informasi lainnya. Dia akan terus belajar dari jutaan data yang kita berikan, sehingga pada saat kita masukkan data yang baru untuk menanyakan ke sistem itu apakah ini kucing atau anjing, ya, dia akan menghitung perbedaan informasi pada data yang sudah dia pelajari ya. Kemudian dia mencari perbedaannya, dan dia akan memprediksi bahwa gambar yang kita kasih itu kucing atau anjing jika dia mendapatkan nilai perbedaan yang paling kecil ya. Misalnya kita udah menyuruh sistem ini mempelajari gambar kucing dan gambar anjing. Kita kasih mungkin gambar kucing, dia akan melihat bagian dari kucing yang paling sedikit perbedaannya ya, paling sedikit errornya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah mana metode yang paling baik? Apakah warna, apakah tekstur, apakah machine learning, dan sebagainya? Itu bergantung pada berbagai kondisi ya. Kualitasnya seperti apa, tipe objeknya seperti apa, dan kalau untuk machine learning itu apakah training datanya tersedia banyak atau enggak. Tentu saja ya, makin banyak training datanya makin bagus hasilnya ya. Dan kemampuan perangkat dan hasil yang diinginkan. Jadi mungkin untuk solusi yang sederhana kita nggak perlu metode yang rumit ya. Misalnya cuma untuk mencari untuk bulat gitu ya di suatu daerah. Nah, kita nggak perlu repot-repot cari metode yang canggih. Cukup aja cari metode untuk mencari bulatan gitu ya. Itu ada yang namanya hue, transform, dan sebagainya. Nah, terakhir saya akan lebih tampilkan apa yang sudah saya sampaikan secara teori tadi, itu aplikasi di dalam dunia agriculture. Saya minum dulu. Sebelumnya mungkin sedikit saya singgung juga apa sih tujuan dan manfaat dari aplikasi berbasis digital image processing ini dalam dunia agriculture. Ya, tentu saja mungkin secara simpel kita bisa bagi ke dalam 3 ini ya. Meringankan aktivitas petani atau pekerja di pertanian, dan membantu mengambil keputusan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Nah, ini mungkin saya sedikit singgung kondisi di Jepang ya. Jepang ini kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar, populasinya cenderung terus menurun ya. Banyak penduduk usia muda yang belum mau menikah dan berproduksi gitu. Maksudnya melahirkan. Nah, sehingga penduduk berkurang, tapi lahan-lahan tetap umumnya ya di pedesaan terutama tetap luas gitu. Nah,
karena pekerja berkurang tapi lahan tetap luas, sehingga mau tidak mau seorang petani yang misalnya tadinya bekerja 5 orang, mungkin karena sudah tua atau misalnya ada yang pensiun, akhirnya lahan yang ukurannya tetap harus dikerjakan jadi oleh 3 orang. Jadi manfaat yang pertama dari aplikasi agrikultur ini adalah membantu petani supaya meskipun lahannya besar dan dikerjakan oleh orang yang lebih sedikit, aktivitas agrikultur yang sama bisa tetap dilakukan. Katakanlah misalnya kalau pakai traktor gitu ya, misalnya tadinya traktornya 1, mungkin nanti traktornya 2, dan traktornya nanti dilengkapi dengan kamera digital untuk mendeteksi apakah tanamannya sudah ditanam dengan benar atau enggak gitu ya. Nah, itu kan meringankan ya. Nah, yang kedua, membantu mengambil keputusan. Contohnya kalau misalnya punya lahan yang besar, tadinya ada 10 orang yang memeriksa setiap daerah di ladang itu apakah ada hama atau enggak gitu ya. Nah, karena orangnya berkurang, pemeriksaan hama yang tadinya dilakukan oleh banyak orang sekarang cuma dilakukan oleh sedikit orang dan lahannya tetap lebar. Akhirnya bisalah digunakan misalnya menerbangkan drone. Drone ada kameranya, kemudian diterbangkan di ladang tersebut, dan nanti pada setiap bagian dari ladang itu ditangkap pakai kamera, kemudian dilihat, oh di bagian ladang sebelah sini mungkin hamanya lebih banyak. Akhirnya mungkin nanti dikirim lagi drone khusus untuk nyemprot hama gitu ya. Itu membantu si petani yang pekerjanya makin berkurang tadi, jadi dia nggak usah capek-capek jalan ke bagian ladang yang jauh ya, cukup menerbangkan drone untuk melihat kondisi tanah dan kondisi hama dan menyemprotkan pestisidanya. Nah, tentu saja akhirnya nanti dari sana kualitas dan kuantitas produksinya bisa ditingkatkan atau ya kurang lebih sama ya dengan pekerjaan yang tadinya membutuhkan banyak orang. Ya mungkin di Indonesia saya pikir ini ya kurang lebih mungkin sama, tapi mungkin kasusnya berbeda. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kita populasi cenderung tetap meningkat, tapi mungkin banyak orang yang nggak mau kerja di ladang gitu ya, mungkin maunya kerja jadi ke kota, jadi YouTubers gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa digunakan teknologi yang sama untuk membantu petani-petani di daerah gitu ya. Ya, tentu saja harus didukung dengan ketersediaan perangkat yang tepat. Nah, saya akan langsung masuk lebih ke aplikatif ya. Nah, karena di agrikultur ini umumnya kita bekerja dengan dedaunan ya, yang warnanya hijau. Nah, kita bisa memanfaatkan apa yang ditentukan oleh NGRDI ini ya, Normalized Difference of Green and Red Normalized Green. Nah, ini pada intinya memanfaatkan komponen RGB, terutama komponen hijau dan merah, sehingga kita bisa mendapatkan suatu bagian pixels dari citra ladang gitu atau citra sawah yang berwarna lebih kehijauan. Kalau dilihat formula ini ya, kan formula ini green minus red dibagi green plus red. Jadi bagian pixels yang hijau itu cenderung memiliki nilai NG-RDA yang positif ya, lebih besar. Kan bagian yang lebih cenderung coklat ya atau merah, dia akan memiliki nilai NG-RDA yang negatif. Dan seterusnya. Nah, dari sana kita bisa memisahkan mana bagian hijau yang ingin kita olah dan mana bagian yang kita buang.
yang selanjutnya mungkin kita juga bisa memanfaatkan kecerdasan buatan tadi ya, artificial intelligence. Nah, ini untuk hal ini kita harus mengumpulkan training data ya. Kita harus memberitahu kepada sistem kecerdasan buatan kita apa yang ingin kita cari. Nah, ini kita bisa gunakan perangkat atau aplikasi untuk melakukan annotation ya, memberitahu bentuk, warna, dan misalnya dan posisi dan sebagainya dari data yang ingin kita cari. Dan kemudian kita memanfaatkan tools yang banyak tersedia ya, Damask, CNN, YOLO, Unit, dan sebagainya. Ini contoh yang sebelah kanan ini ada suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk menentukan, untuk memberitahu sistem mana yang ingin dicari. Di sini contohnya, ini ada gambar ladang kubis. Setiap kubis ini harus kita anotasi ya, harus kita beri tanda. Sehingga sistem deep learning yang kita gunakan bisa mempelajari karakteristik dari setiap kubis yang ingin kita cari. Dan tentu saja ini pekerjaan yang cukup memakan waktu dan tenaga ya. Karena kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kita harus memberikan anotasi training data yang sangat banyak. Jadi misalnya kita punya gambar citra digital sekitar katakanlah 10.000 gambar, dan di setiap gambar itu kita harus sedapat mungkin menganotasi setiap bentuk kubis ini. Misalnya katakanlah di satu gambar itu ada 1.000 gambar kubis, ya bagusnya 1.000-1.000-nya dianotasi. Jadi 1.000 kubis dalam satu gambar, kemudian ada 10.000 gambar, berarti ada 1.000 dikali 10.000 ya, 10 juta anotasi kubis. Nah, berdasarkan data 10 juta kubis itu, maka deep learning dia akan mempelajari karakteristik warna, bentuk, dan katakanlah juga lokasi ya, relatif terhadap pixels. Nah, dari sana, seperti yang antara kucing dan anjing tadi ya, dia bisa akhirnya kalau misalnya diberi input yang lain, yang baru, dia bisa memeriksa bagian dari citra yang baru tersebut mana yang paling mirip dengan data yang diberikan. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan lanjut ke aplikasi pertanian. Ini lebih ke aplikatifnya. Yang pertama ini, misalnya kita melakukan deteksi tanaman dari citra drone ya. Jadi ada drone, dia terbang di atas ladang ini dan menangkap citra ladang tersebut. Nah, tadi kalau saya sudah singgung sedikit mengenai NGRDI, kalau kita lakukan perhitungan di gambar ladang ini, maka kita akan bisa melakukan segmentasi antara bagian yang hijau dengan bagian yang bukan hijau tanah ini. Nah, bagian hijau kita bisa simpan ya, dan bagian yang tidak hijau bisa kita buang. Nah, berdasarkan informasi ini, maka kita bisa akhirnya melakukan deteksi terhadap hampir seluruh bagian tanaman di ladang ini. Ya, seperti ini. Nah, dari sini mungkin proses selanjutnya bisa kita lakukan ya. Katakanlah kita bisa mengambil satu bagian, dan kita bisa cari ukurannya berapa, kemudian kalau di sini contohnya berapa banyak helai daun yang ada pada tanaman tersebut, dan seterusnya. Nah, di sini bisa digunakan oleh petani untuk mengambil keputusannya. Misalnya,
dia punya ladang seperti ini, dia ingin tahu kira-kira sebagian besar tanaman ini tumbuh bagus apa enggak, itu bisa dilihat dari jumlah daun yang tumbuh di setiap setiap tanaman ini. Kan kalau kita misalnya tadi petaninya 2 orang ya, dia memeriksa setiap ini, mungkin perlu waktu lama ya. Tapi kalau misalnya dia terbangkan drones, ya dia bisa kerja sendiri, kemudian mengecek, dan kemudian sistem akan memberitahu ini tumbuhan ini lebarnya berapa, kemudian ada daun berapa. Kan dengan demikian dia akan lebih mudah untuk mengetahui kualitas dari tanamannya. Pertama ya. Yang kedua, ini yang sudah dirilis oleh perusahaan saya, Schematics, perusahaan tempat saya bekerja maksudnya, bukan perusahaan punya saya, perusahaan tempat saya bekerja. Nah, ini kita seperti yang saya bilang tadi, kita mengumpulkan beragam beribuan atau jutaan bentuk kubis dianotasi. Ya, ini contohnya saya ambil dari Google ya. Kubis ini dia punya bentuk yang jelas gitu ya. Sehingga kita bisa kasih tahu ke sistem kalau bentuk kubis itu seperti ini ya. Ada bungkelannya, kemudian ada daun-daun di sisinya dan sebagainya. Nah, ini semuanya kita inputkan ke sistem machine learning, deep learning, sehingga pada akhirnya dia bisa mendeteksi setiap kubis yang ada pada suatu citra ya. Dan lebih lanjut dia bisa dimanfaatkan untuk mengetahui ukurannya. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikan kubis yang terdeteksi berdasarkan ukuran-ukurannya. Nah, nanti dari sini petani bisa menentukan tahap selanjutnya. Katakanlah hanya mengambil kubis yang ukurannya sudah besar dan yang masih kecil dibiarkan gitu ya. Seperti itu. Ini ada website-nya. Ini contoh yang lain, mendeteksi tanaman hama ya di sawah. Ini pada prinsipnya menggunakan NGRDI untuk memisahkan hijau tanaman padi dan hijau tanaman hama ya. Yang warna hijau ini itu bagian tanaman padi yang terdeteksi, dan yang merah ini bagian hama yang terdeteksi. Ya tentu saja nggak 100% ya, di sini dilihat mungkin ada beberapa bagian yang misdetection, tapi pada umumnya berdasarkan informasi ini petani bisa tahu bagian mana dari sawah ini yang mesti diberi pestisida atau obat yang lebih banyak ya. Nah, berikutnya juga kita bisa nggak melulu menggunakan drones ya. Ini menggunakan kamera smartphone untuk analisa bibit. Jadi si bibit padi ini diletakkan dalam cawan berwarna hitam, kemudian diambil gambarnya, dan kemudian dianalisa apakah kualitasnya bagus apa enggak. Misalnya yang kualitasnya bagus, dia punya bertunas ya, dia bertunas, ada akarnya, ini yang warna kuning ini, kemudian ada daunnya, dan sedangkan yang kualitasnya buruk, dia cenderung tidak bertunas ya, dilihat oleh warna yang merah ini. Kemudian juga kita juga bisa menganalisa bibit yang disimpan dalam suatu wadah yang terstruktur ya, seperti ini. Kita bisa melakukan segmentasi untuk mendeteksi setiap pot ini ya, dan mendeteksi berapa besar tunas yang muncul. Di sini kalau kita lihat ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning dan seterusnya. Itu memperkirakan atau mengestimasi
apakah setiap pot ini punya tunas yang bagus ya. Seperti itu. Dan berikutnya ini juga menggunakan kamera smartphone. Ini sebenarnya aplikasi smartphone ya. Ini sudah dirilis di Jepang. Namanya Raizu ya, dari rice beras. Dia mendeteksi butir beras. Jadi kalau kita taruh beras di suatu cawan warna hitam, kita bisa lihat kualitas dari beras tersebut. Nah, ini fungsinya membantu petani untuk memperkirakan harga jual dari beras yang dipanen ya. Misalnya dari satu karung diambil sampelnya, kemudian dilihat kualitasnya, dan nanti dari sana petani bisa mengsuggest, memperkirakan nilai jual padinya ke pemerintah. Pemerintah akan melihat, oh ini kualitasnya bagus, harganya lebih tinggi ya daripada beras yang lebih banyak kualitas buruknya. Ya, prosesnya kira-kira seperti ini, detailnya tentu saja ya, rahasia perusahaan. Tentu saja ini yang tadi, ini sebenarnya aplikasi-aplikasi yang sedang dan kita lakukan di sini. Tapi tentu saja masih banyak lagi ya kemungkinan penerapan aplikasi agrikultur menggunakan citra digital ya. Misalnya di sini contohnya mendeteksi ternak gitu ya. Karena kita punya sapi 1000, kita bisa taruh kamera untuk melihat pergerakannya gitu ya. Dan mendeteksi tanaman bunga, memeriksa kualitas lahan, periksa hama dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Ya, saya kira demikian Pak Sol. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung jawab ya. Baik. Udah hampir 1 jam ini. Maaf kalau kepanjangan, mungkin banyak yang nggak jelasnya nih. Ya, demikian Pak. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih semua terkesima menyimak paparan tentang image processing yang untuk kemudian dimanfaatkan untuk sektor pertanian atau agriculture ya. Saya kira tadi sudah dipaparkan dari mulai konsep dasarnya, kemudian citranya ya, pengenalan citranya, kemudian pada aplikasi-aplikasi pertanian di Jepang khususnya. Kalau di Jepang orang mudanya berkurang tapi lahannya tetap luas. Kalau di Indonesia lahannya berkurang, kemudian peminatnya juga di lahan pertanian berkurang gitu ya. Jadi problemnya sama sebetulnya. Hanya bedanya mungkin kalau di Indonesia lahan pertanian masih lebih luas dibanding di Jepang gitu ya. Namun demikian ke depan mungkin tantangannya sama gitu ya, bagaimana menggunakan teknologi-teknologi presisi untuk pertanian begitu ya. Dan kalau kita perhatikan di Jepang itu sudah mulai ya Kang Hori ya, ada smart farming yang menjadikan gedung itu sebagai sebuah lahan pertanian. Bahkan hari kemarin ya Singapura atas nama pandemi kekurangan bahan makanan sehingga pemerintahnya menganjurkan kepada masyarakatnya untuk menanam sayuran itu di balkon gitu ya, di atas rumah gitu ya. Kita di Indonesia ini luar biasa sekali ya, tanaman tidak ditanam pun tumbuh gitu ya, dan begitu subur gitu. Baik, bagi ada yang ingin bertanya dipersilakan ya. Boleh diketik di chat atau boleh raise hand begitu. Kang Huari, ini sudah ada satu pertanyaan. Di ini aja Pak Sol, dipilih sama Pak Solikin aja, silakan. Iya, saya bacakan ya. Jadi pertama dari siapa nih? Bapak Anung Ariwibowo ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada open data set untuk citra produk sayur mayur atau perkebunan katanya Kang? Mungkin boleh langsung dijawab Kang? Iya, untuk open dataset saya pikir belum ada ya. Karena mungkin umumnya
deteksi objek menggunakan deep learning itu lebih banyak ke objek yang berkaitan dengan apa ya, keamanan atau surveillance gitu. Misalnya kalau kita sering sekarang yang sedang maju pesat itu pendetection objek untuk otomatis mobil otomatis, mobil yang berjalan sendiri. Nah, itu umumnya dia harus memeriksa beragam objek, tapi bukan sayuran gitu. Ya, ada pohon sih, tapi bukan spesifik sayuran apa gitu. Yang sepanjang saya tahu untuk sayuran tertentu belum ada gitu. Makanya kita umumnya melakukan sendiri pengumpulan data dan anotasi data untuk sayuran yang ingin kita cari gitu. Mungkin terlalu spesifik ya kalau untuk sayuran, makanya mungkin sepanjang saya tahu belum ada gitu Pak. Ya, artinya kalau belum ada bisa jadi peluang kalau untuk riset ya, Kang Fahri ya. Riset dan juga ini kali ya apa pembukaan lapangan pekerjaan untuk mengumpulkan, menganotasi setiap datanya itu Pak. Setiap data ya, dan itu. Ini kalau contohnya di perusahaan saya ini kita untuk menganotasi data itu kita outsourcing ke Vietnam dan Kamboja. Oh, kenapa nggak ke Indonesia aja Kang? Nggak ada, nggak tahu, nggak nemu kali perusahaan. Yang pasti lebih murah daripada dan lebih gampang daripada kita ini sendiri. Ya Allah. Sendiri karena ya sangat banyak. Ya pekerja kita mungkin kita nggak fokus ke yang lebih clerical ya, yang lebih ke apa namanya manual gitu. Tapi ya kita outsourcing ke negara. Itu pekerjanya datang ke Jepang atau di remote dari negara masing-masing, dari lokasi masing-masing, Kang? Itu di remote kan kita kirim datanya. Data. Datanya berupa citra digital itu bisa dikirim ya lewat internet dan sebagainya. Nanti kita kasih tahu caranya seperti apa. Nanti kita terima bentuknya datanya, metadatanya. Metadata yang kita terima itu kita inputkan ke sistem machine learning. Iya. Padahal jika remote bisa aja nih Kang. Ini peserta seminar ini saya tidak tahu nih juga berbondong-bondong ya para mahasiswa dari Universitas Timur ya, adik-adik ya. Ini untuk mahasiswa ya jangan bagian inilah Pak, itu mungkin untuk ya STM gitu. Atau anak SMA. Tapi nggak apa-apa. Kan nanti sambil kuliah sudah sambil menghasilkan uang begitu kan gitu. Kalau di remote kan bisa sambil bisa sambil dikerjakan sambil kuliah begitu. Baik, tapi mungkin kalau untuk mahasiswa ya mungkin lebih cenderung lebih yang di atasnya ya. Kan lebih ke inilah lebih risetnya sendiri gitu. Oke. Yang ringan-ringan dulu mungkin untuk S1 yang ringan-ringan, mungkin nanti untuk S2 S3 baru yang lebih berat itu. Oke. Kemudian yang kedua ini dari Asep Nurhuda. Pertanyaannya untuk bisa mendeteksi hama ulat pada tanaman sayuran, pakai apa Pak katanya? Pakai mata. Kalau ulat ya, mungkin ulatnya itu beragam jenisnya ya. Tentu saja kita ada dua cara. Pertama, kita bisa kumpulkan database gambar ulat dari berbagai pose ya, ulatnya lagi berbaring atau ulatnya lagi makan dan sebagainya. Tentu saja harus itu mirip seperti kita menganotasi data misalnya kambing atau kucing gitu ya. Kita bisa mengambil data ulat itu. Nah, permasalahannya kadang-kadang ulat itu nggak selalu datang pada saat kita mengambil gambar. Katakanlah ulatnya datang malam hari, cahayanya kita tidak punya cahaya yang cukup, tapi kita tahu ada ulat. Kenapa? Karena daun yang kita tanam itu bolong misalnya ya, dimakan ulat. Nah, salah satu pekerjaan rekan saya di kantor, dia melakukan pendeteksian bolong pada daun yang dimakan ulat. Jadi kita terima data ladang ubi, dan daun-daunnya itu harus diperiksa apakah
dimakan ulat apa enggak gitu. Nah, jadi rekan saya itu dia menganotasi data-data daun yang bolong. Akhirnya dia Satu bisa daun kan bolongannya banyak, Kang. Berarti dia sehari cuma berapa daun gitu ya? Ya dia kan itu tadi Pak apa di outsource anotasi Di bolongnya outsource itu. ya. Oh. Dikasih tahu. Jadi tidak semua bolong itu kan dimakan ulat. Kan Oh. kalau saya dengar di Indonesia ada sekarang daun janda bolong itu ya. itu kan bukan dimakan ulat ya. Mungkin itu dimakan apa gitu nggak tahu. Oh, itu Nah, mah bolong alami kali. itu bukan bolong yang itu yang dicari tapi bolong tertentu. Nah, Oh. rekan saya dia bisa dia apa namanya memberitahu Mendeteksi. Oh. si orang yang harus menandai itu Mhm. hanya bolong yang seperti tertentu yang harus ditandai. Yang indikatornya oleh ulat gitu ya? Ya, nah karena ulatnya sendiri makannya di malam hari. Di malam hari kita nggak bisa ngambil datanya. Oh, gelap ya? Nah, nanti dia kumpulkan data itu, dia udah training datanya, Mhm. dan mungkin kalau nggak salah tahun lalu ya, dari gambar itu dia bisa melihat mendeteksi bolong yang ada pada satu gambar daun ubi gitu. Jadi di gambar itu ada banyak daun ubi ya kan, kalau ubi kan rapat ya daunnya. Nah, dengan resolusi yang cukup tinggi, dia bisa mendeteksi daun mana yang ada bolongnya. Nah, dari sana petani bisa akhirnya menentukan bagian ladang yang harus ditangani lebih lanjut gitu. Nah, jadi mungkin bukan ulatnya yang dicari, tapi bolong ulatnya. Bolongnya itu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita Tapi kalau bolongan berarti ulatnya udah tidak ada dong. ya, tapi kan setidaknya mungkin ulatnya dekat-dekat situ kan. Oh, masih ada ya. mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Saya juga sebenarnya di pekerjaan ulat ini pernah sedikit bersinggungan gitu. Jadi di awal-awal ya kita diskusi ini cari ulat ini gimana gitu. Terus saya bilang sejujurnya saya mah jijik sama ulat geleh gitu ya. Apa geleh banget coba. Jadi kalau harus menganotasi ulat saya mah nggak mau Masih gitu. mending ini ya. Mending Dapat cari uang 1 bulutnya aja. miliar ya. Ya, kira-kira gitu Pak. Jadi mungkin bisa menganotasi ulatnya sendiri ya, kalau misalnya ulatnya muncul di siang hari gitu. Atau bisa mendeteksi dengan efek dari ulat itu. Jadi melihatnya indikatornya gitu ya, bukan direct gitu ya, jadi indirect gitu ya. Betul Pak, betul. Iya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ini ada pertanyaan dari Patri nih. Patri ini kandidat doktor kalau nggak salah dari Unhas di Sulawesi. Silakan Kang Tri bisa open mic untuk bertanya langsung. Masih ada? Kang Tri? Atau ada kendala mic? Baik. Saya bacakan aja ya, Kang Hari ya. Ya Pak. Jadi mohon bertanya, apa perbedaan digital image processing dengan computer vision katanya? Digital imaging dengan Computer computer vision. vision. Kalau digital image processing itu mungkin yang tadi ya, mungkin saya bisa. Ya, kalau digital image processing ya segala aktivitas dalam mengelola dan memproses citra digital. Tapi kalau computer vision dia lebih ke salah satu bagian dari digital image processing itu. Yang Jadi fungsinya memang computer vision itu juga. nggak harus selalu menggunakan citra digital. Katakanlah Oh. bisa menggunakan video atau menggunakan sensor yang lain, misalnya sensor infrared ya, inframerah, dan bisa menangkap vision. Maksudnya apa ya? Vision itu ya vision itu menggunakan komputer. Nah, makanya namanya computer vision.
Jadi mungkin secara singkatnya, computer vision itu cabang dari digital image Digital processing. image. Jadi Atau mungkin lebih luas mana kan antara digital processing atau dengan mungkin sebaliknya ya, computer digital vision? image processing itu salah satu cabang dari computer vision. Computer vision gitu ya? Iya mungkin. Tapi yang pada intinya computer vision itu nggak terbatas pada citra digital. Citra digital ya. Tapi tetap pasti menggunakan komputer, maka namanya computer vision. Bisa menggunakan citra digital, bisa video digital, digital image, digital video, atau mungkin sinyal-sinyal digital lain yang bisa ditangkap oleh panca indera vision manusia. Vision manusia yang Dan dalam untuk mengolahnya menggunakan komputer. Komputer ya. Makanya namanya computer vision. Iya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab, Patri. Kemudian berikutnya ada lagi pertanyaan ini dari Ibu Tati, saya kira ya, Ibu ya. Mau open mic langsung, Ibu Tati, kami silakan. Ini pertanyaannya agak panjang juga, takut salah memaknai. Ada, Bu Tati? Baik. Tidak merespon. Saya bacakan Kang Hori ya. Pertanyaannya, apakah sebagai data training dan testing, kita bisa menggunakan data yang di-searching dari internet, seperti contoh Qubis, dan apakah dari image tersebut, setelah segmentasi dilakukan clustering, dahulu kemudian baru bisa digunakan untuk deteksi katanya. Pada intinya bisa. Bisa ya? Selama data yang kita ambil dari internet itu kita anggap benar gitu. Jadi sebenarnya machine learning ini ya tetap saja harus dipandu oleh kita sebagai manusia gitu. Selama kita bisa tahu objek apa yang ingin dicari, bentuknya jelas, kita bisa melakukan anotasi atau memberi input kepada sistem machine learning itu. Nah, apakah mungkin datanya dari Google ya, Google Image Search, atau misalnya kita ambil datanya sendiri, selama menurut kita itu adalah data yang benar, nah, kita bisa melakukannya. Nah, dari sana nanti clustering ya? Iya, untuk clustering. Nanti katakanlah Qubis tadi ya, kan akhirnya Qubis ini berapa tadi? Aplikasi. Maaf. Yang tadi ya. Nah, ini kan Qubis ini di mana-mana seperti ini ya. Dan kita sebagai manusia, sebagai user yang akan memberikan input kepada sistem machine learning ini, tahu kalau ini tuh Qubis gitu. Nah, selama datanya memang benar menurut kita Qubis, dari mana datangnya, data itu apakah kita ambil sendiri atau dari Google, kita bisa anotasi dia sebagai Qubis. Nah, nanti outputnya bisa seperti cluster-cluster Qubis ini. Sebelum ini contoh ini ya, ini ada beragam warna. Ini karena kita klasifikasi berdasarkan ukuran dari lingkaran-lingkaran ini. Nah, tapi pada awalnya, hasil dari pendeteksian Qubis ini adalah bagian pixels dari citra ini yang bentuknya sesuai dengan bentuk Qubis yang kita inputkan gitu, Pak. Nah, tentu saja nanti dari sana kita bisa melakukan tahapan lebih lanjut sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh di sini adalah kita mengklasifikasikan outputnya berdasarkan diameter lingkaran yang dihasilkan itu. Nanti saja mungkin bisa aja
tipe-tipe kondisi lain bisa kita berikan, misalnya kubis yang tertutup seperti ini atau kubis yang terbuka seperti ini. Kan ini sedikit berbeda ya, tapi ini kita bisa cari perbedaannya gitu. Ini mungkin ada proses yang lebih lanjut lagi gitu. Tapi ya pada intinya, selama menurut manusia yang akan menyuruh si sistemnya itu belajar, kita bisa mengambil datanya dari mana aja, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Apa nggak bisa pada open mic ya di ini ya, di mute admin ya, sehingga tidak ini. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari Pak. Izin bertanya. Oh silakan. Ya silakan, bisa langsung. Izin bertanya Pak Hori. Silakan Pak. Ya tadi saya menyimak dari awal sampai akhir, dari teori sampai implementasinya ya menjadi aplikasi. Ada beberapa pertanyaan yang saya coba sampaikan ke Bapak kaitannya dengan tadi ada penggunaan warna ya, warna analysis atau color analysis itu menggunakan model YIG, HSV atau HSL ya. Apakah itu jadi standar untuk digunakan dalam nanti diimplementasikan di dalam pembuatan aplikasinya begitu. Kemudian tadi kan ada contoh salah satu aplikasinya adalah deteksi brush yang bagus dan yang kurang bagus. Apakah untuk yang kriteria yang bagus itu sudah ditentukan oleh misalkan oleh pemerintah Jepang, atau kalau Indonesia mungkin kriterianya beda lagi, misalnya rojo lele itu seperti apa dan seterusnya. Mungkin demikian, terima kasih atas waktunya. Untuk baik Bapak, oke, terima kasih, ini pertanyaan yang cukup ini ya, menarik saya pikir. Nah, yang pertama mengenai model warna tadi ya, YIQ, HSL, HSV itu sebenarnya tidak ada aturan apakah kita harus menggunakan model warna tertentu untuk mengolah citra digital ya, terutama agriculture. Ini lebih ke kita memanfaatkan karakteristik dari data yang diberikan oleh model warna tersebut. Saya balik dulu ke citra ini ya. Nah, ini terutama untuk tanaman. Tanaman itu kan cenderung warnanya hijau ya, warna hijau akibat fotosintesis. Nah, memanfaatkan bahwa tanaman itu warnanya hijau, maka kita bisa memanfaatkan panjang gelombang tertentu dari cahaya yang datang pada yang memantul pada tanaman tersebut. Nah, pada saat kita ingin memanfaatkan panjang gelombang untuk warna yang hijauan ya, di sini mungkin antara 500 nanometer sampai berapa nih? Mungkin sekitar 580 nanometer. Nah, data atau sinyal panjang gelombang ini itu direpresentasikan oleh model hue pada komponen hue pada model HSV ya, pada model HSV atau HLS. Nah, makanya untuk saya sendiri mengapa cenderung lebih menggunakan HSV, karena lebih mudah untuk melakukan segmentasi warna hijau dari suatu citra tanaman dibandingkan dengan menggunakan data RGB ya. Ini kalau misalnya kita lihat data RGB, ini kan lebih cenderung ke intensitas cahaya dari setiap komponen RGB-nya, red, green, dan blue-nya. Nah, untuk misalnya katakanlah kita ingin punya warna hijau ya, warna hijau. Di komponen RGB, untuk warna hijau ini tidak melulu bahwa dia punya komponen green yang paling tinggi dan komponen red dan blue-nya 0 atau rendah. Agak sulit untuk mengetahui warna hijau yang pas gitu ya, warna hijau yang tepat dibandingkan bila kita melihat panjang gelombang ini. Kalau dari sini kan kita bisa, ini kan selalu sama ya, si cahaya ini
ya selama dunia ini ada dari awal sampai akhir, panjang gelombang untuk hijau ini selalu dari 500 nanometer sampai sekitar 600 nanometer. Nah, panjang gelombang ini dimodelkan dengan tepat oleh model HSV dan HLS ini. Nah, makanya saya cenderung biasanya untuk mencari warna tertentu, model HSV ini yang paling baik gitu, yang paling bisa memberikan segmentasi sesuai dengan yang diinginkan. Itu untuk yang pertama ya. Jadi saya juga bisa menyarankan ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan segmentasi pada suatu citra dan harus menghadapi warna tertentu, saya sarankan untuk menggunakan panjang gelombangnya gitu ya, karena dia selalu cenderung sama ya untuk setiap objek yang memantulkan cahaya ya. Seperti itu Pak. Yang kedua mengenai kriteria beras ya. Ya, seperti yang Bapak sampaikan, memang di Jepang sudah ada kriteria yang jelas untuk jenis-jenis beras ya. Beras yang bagus itu seperti apa, beras yang buruk itu juga ada tipe-tipenya. Jadi ada beras yang bagus itu mungkin ada, kalau bisa saya lihat di sini, mungkin dia cenderung lebih polos ya, jernih dibandingkan beras yang kotor ya, yang hitam. Kemudian juga ada, kayaknya ada websitenya, tapi itu ya, maaf saya cari dulu. Beras. Maaf Pak, sebentar ya, sebentar. Tapi jangan bahasa Jepang ya Kang, nanti kalau di-share ya. Aduh, ini kayaknya bahasa Jepang, soalnya ini bingung. Kan isupnya kita semua nanti bingung begitu di-share bahasa Jepang. Enggak, ini gambar kok. Gambar. Oh, oke. Kemarin, jadi kita menggunakan kriteria ini untuk menentukan apakah beras itu baik atau buruk gitu ya. Anotasinya berapa jenis beras yang bagus di Jepang, Pak? Jenisnya ada, kalau bisa dilihat ya. Ini jenis-jenis beras. Oh, ini mungkin ini ya, lebih ke beras yang sebelum dicuci dan setelah dicuci ya. Mana kemarin saya nggak nemu. Aduh, maaf nih. Mungkin nanti akan saya cari lagi Pak ya. Tapi pada intinya, saya hapus ini biar tidak. Jadi pada intinya si Badan Pertanian yang mengatur soal beras ini, dia punya kriteria tipe beras apa ya. Beras A, beras B, beras C. Kalau mungkin di Indonesia Pandan Wangi atau apa, beras IRRI dan sebagainya. Jepang juga ada beras tertentu yang baik adalah yang bentuknya seperti itu gitu, ada gambarnya. Kemudian nanti ada jenis kerusakan berasnya, apakah dia patah ya, ada apa, terbelah melintang gitu, atau kemudian beras itu berwarna hitam ya, atau beras itu juga misalnya ada bercak-bercak putih dan sebagainya. Jadi ada beragam jenis kerusakan beras yang sudah distandarisasi oleh Badan Pertanian Jepang yang mengurusi beras itu. Nah, berdasarkan informasi seperti itu, nanti kita bisa memberitahu kepada sistem ini tuh beras-beras yang harus dicari gitu. Seperti itu.
Jadi kalau tadi pertanyaan apakah ada kriterianya, jawabannya secara simpel ada gitu. Nah, saya nggak ketemu nih, nanti saya sampaikan lewat Pak Ya, ya. Solikin ya, Pak Sol. Ya, Oke. Pak. Bang Pak Wali Wali, satu masih lagi, Pak. ada. Oh, satu Ya, ya. lagi. Jadi ini kan dari riset ini kan harus hilirisasi ya. Jadi bagaimana membuat, maksudnya bahasa pemrograman apa yang digunakan untuk implementasi deteksi objek untuk misalkan di handphone atau mungkin di website dan seterusnya. Bahasa pemrogramannya. Nggak ada ini ya, sebenarnya nggak ada aturan bahasa pemrogramannya apa. Yang paling enak aja, yang paling pas, sesuai dengan sistemnya gitu. Jadi kalau untuk saya sendiri, karena saya lebih di bagian research-nya ya, jadi saya mungkin nggak peduli apakah apa namanya bahasa pemrogramannya seperti apa. Saya menggunakan yang saya kuasai gitu. Contohnya saya pakai C++. Nah, nanti contohnya untuk yang ini ya, yang aplikasi ini, kode yang saya buat nanti diberikan ke developer. Nanti dia yang akan meriksa apakah ada bagian yang mungkin harus dioptimisasi dan sebagainya. Nah, kemudian ya ini spesifik untuk ini ya, spesifik untuk aplikasi ini. Kode itu kita taruh di backend, di server. Nah, nanti ada lagi ada lagi kode untuk aplikasi smartphone-nya sendiri. Nah, jadi ketika pengguna mendownload aplikasi ini, kode program untuk melakukan deteksinya nggak ada di handphone itu. Jadi pada saat berasnya di foto ya, di gambar yang ini, image ini akan dikirim ke server kita. Nah, nanti data itu akan diolah oleh kode yang saya kembangkan dan diperbaiki oleh developer. Nanti hasilnya dibalikan lagi ke aplikasi. Jadi untuk kalau ditanya bahasa pemrogramannya apa ya itu bebas Pak, bebas sesuai yang kita kuasai itu. Jadi kalau saya sarankan ya bagi Bapak mungkin adik-adik ya mahasiswa yang masih belajar nggak perlulah menguasai beragam jenis bahasa ya, tapi kuasai yang paling enak buat kita. Pokoknya itu di ini aja, itu didalami sedalam-dalamnya ya. Soalnya yang paling penting itu bukan bagaimana kita menguasai beragam banyak bahasa pemrograman, tapi lebih ke kita tahu prosesnya apa, algoritmanya. Contohnya ini ya, yang beras ini katakanlah ini. Kira-kira algoritma apa sih yang kita perlukan supaya setiap butir beras ini bisa terdeteksi gitu. Nah, itu kan lebih penting daripada bahasa pemrogramannya. Kita bisa gunakan C++, kita bisa gunakan Python, beragam lah pokoknya banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa kita pakai. Tapi pada intinya kita lebih ke pemahaman bagaimana memisahkan setiap butir ini sehingga bisa terdeteksi dengan benar. Kang Wari, mungkin bisa cukup untuk pembahasan tadi. Ini bisa satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya tinggal 10 menit lagi kurang lebih. Oh gitu. Ada pertanyaan dari YouTube, dari Mona Arif Muda Batubara. Tanya Pak, apa manfaat indeks NGRDI pada aplikasi di pertanian? NGRDI. NGRDI ya, NGRDI. Ya. NGRDI. Nah ini nih. NGRDI ini dia kalau dilihat dari formulanya dia akan menghitung suatu pixel apakah nilainya lebih kehijauan atau lebih kemerahan. Tadi daun pada umumnya kan warnanya hijau gitu ya? Iya betul sekali. Jadi nggak hanya HSV tadi ya yang saya sampaikan. Kalau misalnya kita punya data yang mungkin secara kasat mata lebih jelas ya hijaunya, NGRDI ini kita bisa gunakan sebagai apa ya, semacam
post processing gitu, proses awal untuk mendeteksi hanya bagian yang benar-benar terlihat hijau. Nah, jadi contohnya di sini ya, di data ini kan jelas ya perbedaan antara hijau tanaman ini dengan coklat tanahnya ya. Tanah ya. Nah, di sini nilai NGRDI dari tanaman dan nilai NGRDI dari sawah tanah itu jauh berbeda. Kalau saya bisa katakan NGRDI untuk tanaman ini dia negatif positif, cenderung positif ya, karena dia green-nya lebih tinggi. Kalau kita lihat formula ini, misalnya green-nya 255, red-nya 10 gitu ya. 255 dikurang 10 dibagi 255 tambah 10, positif. Sedangkan kalau red-nya lebih besar, dia akan negatif. Nah, warna coklat ini red-nya jauh lebih tinggi dari warna hijau. Nah, makanya kita bisa segmentasi ladang seperti ini berdasarkan warna yang positif, nilai NGRDI-nya positif dan nilai NGRDI-nya negatif. Nah, di sini kebetulan yang kita ambil adalah data yang nilai NGRDI-nya positif dan nilai yang NGRDI negatifnya bisa kita buang. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya tentu saja ini nggak ini ya, nggak saklek. Maksudnya untuk sawah ini misalnya, mungkin NGRDI saja tidak cukup. Gitu. Misalnya katakanlah kita punya sawah yang berair. Sawah yang berair itu dia cenderung memantulkan warna hijau dari daun-daun padi di sekitarnya. Nah, kalau kita pakai NGRDI, itu sawah dan tanahnya yang kehijauan itu agak sulit untuk dipisahkan. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan lebih lanjut kalkulasi menggunakan HSV seperti itu. Tapi untuk ya contoh-contoh yang warna ladang atau warna tanahnya itu mudah dibedakan ya, itu NGRDI cenderung lebih baik, Pak. Seperti itu. Baik. Masih ada satu lagi pertanyaan ini, masih ada 8 menit lagi kita. Silakan. Jadi mudah-mudahan buat Mona Arif Muda Batubara ya, cukup jelas saya kira. Jawabannya ini dari Pak Darius Antoni. Ini kalau tidak salah dari Palembang ini beliau. Mohon penjelasan tentang spek minimum perangkat komputer untuk computer vision. Terima kasih katanya. Oh. Ya itu tadi cenderung tergantung computer visionnya apa gitu. Kalau cuma pakai Microsoft Paint ya mungkin yang ecek-ecek juga bisa. Tapi mungkin ini ya, mungkin saya pikir ini pertanyaan mungkin lebih ke arah ini ya, computer vision yang lebih kompleks ya Pak ya. Iya. Bukan machine learning ya. Machine learning itu jadi pada intinya dia melakukan operasi kondisional if else itu, tapi dalam dan panjang gitu. Banyak sekali proses gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai perangkat yang ya katakanlah speknya untuk ngetik gitu ya, mungkin akan dilakukan si operasi ini dengan lama dan berat sekali ya. Nah, makanya untuk pemanfaatan machine learning di computer vision terutama cenderung digunakan komputer dengan spesifikasi prosesor yang lebih banyak transistornya, maksudnya yang lebih high spec gitu. Kalau umumnya operasi machine learning ini menggunakan graphic card yang cukup besar memorinya, sehingga dia bisa menampung dan melakukan operasi yang banyak dalam waktu singkat. Tapi pada
Kalau mungkin pernah dengar NVIDIA ya. NVIDIA ini salah satu perusahaan yang memproduksi kartu grafis, dan dia mendukung aplikasi aplikasi deep learning yang sesuai dengan graphic card NVIDIA itu. Nah, tapi di saat yang sama juga Intel itu prosesor sendiri, bukan graphic card. Dia juga menerbitkan program untuk machine learning yang tidak perlu memanfaatkan graphic card yang cukup mahal. Nah, jadi kalau ditanya spesifikasinya ya tergantung dengan apa yang ingin kita gunakan gitu. Kalau bisa saya jawab, ya spesifikasinya mungkin apa ya? Agak mungkin Intel yang 8 core gitu ya, mungkin lebih baik dengan memori 64 GB. Itu jauh lebih baik daripada komputer dengan memori dan prosesor yang lebih rendah gitu Pak. Kalau untuk teknisnya mungkin bisa dicek langsung ke NVIDIA ya, atau Intel, bisa di search. Mereka punya spesifikasi tertentu untuk melakukan operasi machine learning yang sangat kompleks. Baik, Gitu, terima Pak. kasih. Ya, kita punya waktu 4 menit lagi, sehingga kita harus segera akhiri. Mungkin sebelum diakhiri, barangkali ada closing statement, Kang Wari, dari Jepang sana. Dipersilakan untuk kita semua, terutama untuk para generasi muda. Malam-malam masih terus mengikuti, saya kira ini pasti karena kecintaan terhadap bukan sekedar IT-nya, tetapi juga ke agriculture-nya. Silakan kalau ada closing statement, Kang Wari. Baik, saya bisa share screen yang terakhir ini, Pak. Silakan. Ini saya sedikit share ini gambar Gundam ini. Mungkin kalau ini robot Gundam ini dia berukuran sesungguhnya ya, sesuai dengan di animasinya. Yang mengejutkan saya waktu datang ke sini adalah salah satu, atau mungkin ini ya, salah satu kepala divisinya adalah orang Indonesia, Pak. Wow. Ini di Jepang, di Tokyo, Kang? Iya, beliau seorang profesor di Jepang, orang Indonesia, yang mengepalai divisi dalam ininya mekatroniknya. Mekatroniknya. Nah, jadi di sini saya bangga gitu. Bangga nih ternyata buatan Indonesia, buatan orang Indonesia gitu. Meskipun, walaupun produknya dikenal sebagai produk Jepang gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi yang bisa saya mungkin ambil dari sana juga bagi saya, bagi teman-teman adik-adik mahasiswa, mungkin jangan merasa kecil sebagai orang Indonesia yang katanya negara dunia ketiga ya, negara berkembang, tapi kita itu sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat samalah dengan orang Jepang. Selama kita mau berusaha dan berdoa gitu ya, kita bisa punya kemampuan yang sama dengan bangsa yang maju gitu. Jadi mungkin closing statement saya, ya kita nggak kalah lah sama negara-negara maju. Mungkin dari segi lain mungkin ya ada hal yang menghambat kemajuan kita, tapi dari segi individual kemampuan kita itu sebenarnya nggak kalah sama negara maju gitu. Jadi ini pengingat bagi saya, juga bagi terutama adik-adik mahasiswa ya, atau kalau untuk sekelas Pak Solikin mungkin ya mengayomi Pak ya, mengayomi dan memberi nasihat. Kalau untuk adik-adik mahasiswa, pokoknya jangan berhenti belajar ya. Pokoknya terus belajar dan mengasah kemampuan. Kita juga bisa ya, Pak. maju seperti bangsa lain gitu. Saya kira gitu, Pak.
Luar biasa ya. Jadi Mohon maaf. ini satu closing statement yang cukup sangat mengharukan tentunya ya. Diungkap fakta bahwa suatu produk yang begitu terkenal di Jepang ternyata otaknya orang Indonesia, dan kita orang Indonesia tidak kalah sebetulnya sebagai bangsa ya. Banyak orang-orang pintar Indonesia yang berkarya ya. Jangan lupa juga Sekarang, itu istrinya Presiden pertama Indonesia kan dari Jepang, Pak. Siapa namanya, Dewi Kang? Soekarno. Dewi Soekarno kan orang Dewi Jepang. Soekarno. Ya, iya. Dan Kang Hwari ini, kalau teman-teman ya, Bapak Ibu dosen, kemudian teman-teman mahasiswa, kalau mungkin saya tidak menyebut Kang Hwari, mungkin disangkanya orang Jepang, Kang. Wajah Kang Hwari itu sudah orang Jepang banget gitu ya. Kang Isup ya gitu ya, Kang Isup ya. Oke. Sudah lama di sana mungkin. Iya, sudah lama memang di Korea berapa tahun, di Jepang berapa tahun. Dan udah lama nggak makan beras Indonesia ini. Iya, sepertinya gitu ya. Berasnya beras Jepang ya. Dari kurang lebih 100 di Zoom sampai detik ini sisa 40 orang, dan saya kira 40 orang inilah calon-calon ilmuwan di masa yang akan datang ya. Amin buat semuanya. Karena walaupun sudah malam tapi tetap terus bertahan untuk mengikuti webinar yang sangat luar biasa dengan pembicaraan Nunjau di sana di Tokyo di Jepang ya. Mungkin sebelum diakhiri karena kita sudah habis waktunya, mohon berkenan yang berkenan buka kameranya, kita ambil gambar foto bareng iya. Dan fotonya mohon maaf tidak bisa berdesak-desakan karena kita hanya jarak 3M. Ya, jaraknya terukur gitu ya. Ini mungkin dari sisi warna lebih dominan apa nih Kang Hwari ya? Ini mah hitam. Ada berapa layar ya coba ya? Oh, karena 40 jadi sisa 2 layar ya. Jadi kerjaan saya ringan. Baik, kita bersenyum ria walaupun sudah malam ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke. Sebentar saya laporan dulu ke Aptikom Provinsi Jawa Barat ya. Khususnya ke Bapak Ketua. Umumnya di GWA-nya. Waduh, mohon maaf, mana nih? Pengurus. Nah, ini dia. Mohon maaf, bersabar sebentar ya. Saya yakin yang sisa 40 orang ini adalah pejuang-pejuang dan pembelajar-pembelajar ulung. Ya. Berburu ilmu itu. Wih, ada Kang Mukhlis ini. Luar biasa, masih nongkrong. Ada Ibu Wina ya. Sebentar, satu lagi. Layar kedua. Silakan dibuka, kemudian senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Sebentar. Alhamdulillah. Baik, Kang Hwari, kami atas nama Bapak Ketua Aptikom Provinsi Jawa Barat, atas nama pengurus Aptikom Jawa Barat, atas nama warga dosen dan mahasiswa di Jawa Barat khususnya, serta seluruh dosen dan mahasiswa, serta dari data peserta itu ada juga yang dari industri, Kang, yang ikut kegiatan ini ya. Dan ini saya cukup kaget, peserta terbesar itu dari Universitas Timur, dari NTT kalau tidak salah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam buat dosen-dosen di sana dari Pak Solikin. Saya yakin ini calon-calon ilmuwan IT yang agriculture ya, agriculture. Bisa mengusung konsep land to table gitu ya di masa yang akan datang. Saya atas nama moderator, mohon maaf kalau dalam kurang berkenan. Kang Hwari atur nuhun. Bapak Ibu, kita berikan aplaus buat Kang Hwari dengan mengacungkan apa namanya, boleh ucapan terima kasih di chat atau dengan tepuk tangan atau dengan tepuk tangan langsung gitu ya. Kang Hwari atur nuhun ya. Makasih Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. 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 Terima kasih Pak. Pukul berapa sekarang di sana, Kang? 11:30, Pak. Malam, siang? Iya, malam.
Malam ya, oh, ya Allah, udah malam ya, diganggu istirahatnya. Baik, demikian saja. Sampai bertemu lagi di acara-acara webinar berikutnya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila